Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Agustia dari Prodi Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas UAS mata kuliah Metodologi Studi Islam dalam bentuk storytelling tentang seorang tokoh Islam bernama Fakhruddin Al-Din Al-Razi. Beliau merupakan salah satu tokoh ulama besar dalam sejarah Islam yang terkenal karena pemikirannya di bidang tafsir, filsafat, teologi, dan ilmu pengetahuan. Pemikiran beliau sangat berpengaruh dalam perkembangan intelektual Islam hingga saat ini. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasannya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang awal, yaitu profil tokoh Fakhruddin Al-Din Al-Razi. Nah, teman-teman, Fakhruddin Al-Din Al-Razi lahir pada tahun 1150 Masehi di kota Rai, Persia atau wilayah Iran yang sekarang. Beliau dikenal sebagai seorang ulama, filsuf, ahli tafsir, dan ahli ilmu kalam. Sejak kecil, Al-Razi sudah mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya sendiri yang juga seorang ulama. Beliau mempelajari berbagai bidang ilmu seperti tafsir Al-Quran, hadis, fikih, filsafat, logika, matematika, hingga ilmu pengetahuan alam. Karena kecerdasannya, Al-Razi menjadi salah satu tokoh Islam paling terkenal pada zamannya. Bahkan beliau sering berdiskusi dan berdebat dengan para ilmuwan serta tokoh agama lain untuk mempertahankan ajaran Islam menggunakan akal dan logika. Karya beliau juga sangat banyak. Salah satu karya paling terkenal adalah kitab Tafsir Mafatih Al-Ghaib atau sering disebut Tafsir Al-Kabir. Kitab ini menjadi salah satu tafsir terbesar dalam sejarah Islam karena pembahasannya sangat luas dan mendalam. Selain itu, beliau juga menulis buku tentang filsafat, ilmu kalam, dan logika yang dipelajari hingga sekarang. Baik, selanjutnya kita masuk ke pemikiran Fakhruddin Al-Din Al-Razi tentang Islam. Nah, menurut Fakhruddin Al-Din Al-Razi, Islam bukan hanya dipahami melalui hafalan atau tradisi saja, tetapi juga harus dipahami dengan akal dan pemikiran yang mendalam. Beliau percaya bahwa akal manusia adalah anugerah dari Allah yang dapat digunakan untuk memahami kebesarannya. Oleh karena itu, Al-Razi sering menghubungkan antara wahyu dan logika. Nah, dalam tafsirnya, beliau tidak hanya menjelaskan ayat Al-Quran dari sisi agama saja, tetapi juga dari sisi ilmu pengetahuan, filsafat, dan pemikiran rasional. Contohnya ketika membahas penciptaan alam semesta, Al-Razi mencoba menjelaskan bagaimana manusia bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah melalui alam dan ilmu pengetahuan. Pemikiran beliau dalam dunia Islam modern, terutama dalam perkembangan tradisi berpikir kritis, diskusi ilmiah, dan hubungan antara agama dengan ilmu pengetahuan. Sampai sekarang, banyak mahasiswa dan ulama masih mempelajari karya-karya beliau karena dianggap mampu memperluas cara berpikir umat Islam. Nah, baik, dari pembahasan yang tadi, pembelajaran yang dapat saya ambil yaitu pemikiran Fakhruddin Al-Din Al-Razi itu sangat menarik karena beliau mengajarkan bahwa Islam tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan akal. Latar belakang yang membuat beliau memiliki pemikiran seperti itu kemungkinan karena pada masa hidupnya banyak jadi perdebatan antara kelompok filsafat, teologi, dan pemikiran agama. Karena itu, Al-Razi menjelaskan Islam secara logis agar dapat diterima oleh masyarakat luas. Namun, menurut saya, penggunaan akal juga tetap harus memiliki batas dan tidak boleh melebihi ajaran Al-Quran dan hadis. Akal memang penting, tetapi wahyu tetap menjadi pedoman utama dalam Islam. Saya juga berpendapat bahwa cara berpikir kritis seperti Al-Razi sangat penting diterapkan pada zaman sekarang, terutama agar umat Islam tidak mudah percaya terhadap informasi yang salah dan tetap mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan tanpa meninggalkan ajaran agama. Nah, sekarang kita masuk ke bagian akhir, yaitu penutup. Jadi dari tokoh Fakhruddin Al-Din Al-Razi, kita dapat belajar bahwa seorang muslim harus rajin mencari ilmu, berpikir kritis, dan mampu menggabungkan antara agama dengan ilmu pengetahuan. Sebagai generasi muda muslim, kita harus menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, tetapi juga tetap terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian storytelling dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.